Buat kalian yang ingin scan dokumen untuk tes seleksi CPNS atau P3K menggunakan printer yang ada fitur scannernya. Nah, jadi di sini aku contohkan memakai printer Epson L3110 atau sejenisnya. Jadi cukup kalian unduh atau download yaitu aplikasinya Epson Scan Smart. Nah, jadi kalian klikkan di website. Kemudian di situ akan masuk di laman atau website resmi dari Epson. Jika sudah kalian klikkan, nanti akan terdownload seperti ini. Nah, jadi ini hasil dari downloadan Scan Smart-nya ya. Kemudian tinggal kita install. Caranya tinggal klik saja, nanti akan ada next. Jadi ada tombol next 2 kali biasanya. Jadi tidak terlalu ribet ya untuk cara penginstalannya, tinggal kita buka lalu tinggal next saja. Kemudian jika sudah terinstall akan di sini fiturnya ada Epson Scan Smart. Nah, jadi ikonnya seperti ini. Ini sudah terinstall ya tandanya. Jadi jika sudah terinstall tinggal kita buka. Nah, jadi di sini tanpa Photoshop ya. Biasanya aku memakai Photoshop untuk scan-nya karena di situ cukup lengkap cara pengaturannya. Jadi sebenarnya di sini juga bisa kita atur ya. Nah, baik, jika sudah kita buka Epson Scan Smart-nya, nanti akan muncul fitur seperti ini. Jadi di sini perlu kita atur terlebih dahulu karena kita baru install ya. Jadi sekali kita atur, tidak perlu kita atur di kemudian hari jika kita memakainya lagi ya. Baik, di sini pemindai untuk Epson-nya, USB-nya ini biasanya sudah otomatis tertuju pada printer yang kalian pakai. Jadi kita close. Baik, untuk area pindai atau size di sini kita pilih A4 karena untuk scannernya biasanya resolusi maksimalnya A4 ya. Nah, pilih A4. Kemudian perhatikan di sini di pojok kanan atas. Di sini ada pengaturan, klik pengaturan. Nah, di sini kita atur terlebih dahulu pengaturan pemindaian atau fitur yang paling atas ini. Kemudian kita pilih mode dokumen. Berhubung kita akan scan misalkan akte, ijazah atau lain sebagainya ya untuk syarat pengunggahan P3K atau tes CPNS yaitu dalam bentuk PDF, biasanya maksimalnya 1 MB atau 1000 KB ya. Jadi usahakan di bawahnya 1000 KB atau di bawah 1 MB. Baik, jika kita sudah pilih fitur yang paling tengah ini, mode dokumen, pilih pengaturan custom yang paling atas ini. Perhatikan. Nah, jika klik pengaturan custom nanti akan muncul fitur seperti ini. Epson Scan. Nah, di sini perlu kita atur lagi. Untuk dokumen size-nya di sini biasa sudah teratur A4. Nah, di sini pemilihan DPI-nya atau resolusinya sangat penting ya. Kita pilih di sini 300 DPI. Jangan sampai salah. Karena jika salah atau misalkan terlalu besar atau terlalu kecil, nanti akan beda juga hasilnya. Nah, jadi pengalaman saya memakai 300 DPI biar supaya hasilnya maksimal. Baik, jika sudah, klik simpan. Nah, jelas ya. Kemudian cara kedua kita atur lagi atau step kedua kita atur simpan pengaturan. Nah, di sini. Nah, baik, jika kita simpan dalam bentuk format PDF, kita pilih PDF yang paling atas. Klik pilihan. Nah, di sini ada pengaturan size-nya. Nah, jadi jika kita terlalu kecil kan seperti ini. Nah, digitnya terlalu kecil, nanti juga akan terlalu kecil juga size PDF hasil scan-nya. Atau terlalu tinggi, misalkan kita besarkan. Nah, terlalu tinggi juga size dokumen yang kita simpan. Baik, kebetulan kita menyimpannya tidak lebih dari 1 MB atau tidak lebih dari 1000 KB, kita pilih ke tengah aja, misalkan 50%. Bisa kita kurangi lagi juga bisa. Nah, misalkan 40 ya.
Nah, jangan lebih dari 50. Biasanya lebih dari 50 itu di atas 1 MB atau di atas 1000 kilobit. Nah, itu sesuai pengalaman saya ya. Jadi bisa kalian sesuaikan di sini. Jika sudah, klik OK. Nah, ini sudah. Jika JPEG atau JPG, seperti itu juga ya cara pengaturannya. Pilih JPG misalkan. Nah, seperti ini. Tinggal kalian atur juga sesuai size-nya. Nah, seperti itu ya. Baik, kita klik tutup. Nah, jadi sebelumnya untuk scanner di printernya kita taruh dokumen yang harus kita scan. Misalkan ijazah, kita taruh di scannernya ya untuk ijazahnya. Jadi di sini klik pindai atau scan. Nah, klik. Nah, nanti akan otomatis berjalan ya scan-nya. Nah, ini scanningnya atau memindai. Jadi ini aku contohkan scan satu dokumen saja. Karena jika lebih dari satu akan terlalu panjang ya tutorialnya. Yang penting kalian memahami yang saya sampaikan. Nah, seperti ini. Jadi ini hasil scan dokumennya. Nah, jadi misalkan kalian lebih dari satu untuk scan-nya, jadi nanti di sini akan menambah terus ya. Nah, cukup kalian ganti dokumennya di scannernya, nanti klik pindai, nanti akan muncul di sini semua hasil scannernya. Nah, jadi aku contohkan satu aja. Baik, ini hasil scannernya. Kemudian tinggal kita save. Klik berikutnya. Nah, di sini muncul pengaturan ya. Nah, klik simpan, lalu nama filenya. Nah, di sini ijazah. Oke, baik, di sini kita pilih jenis file PDF sesuai ketentuan CPNS atau P3K ya. Nah, di sini foldernya kita tentukan, kita taruh mana. Misalkan aku taruh di flash disk ya. Nah, di sini. Baik. Kemudian pilih select folder. Nah, tinggal kita save. Nah, kita cek ya resolusi dengan kontras hasil scannernya apakah sudah maksimal. Nah, ini sudah tersimpan ya. Baik, kita buka dulu apakah hasilnya tajam atau tidak ngeblur ya. Jadi kalau kita salah dalam pengaturan biasanya ngeblur ya, atau terlalu besar juga resolusinya. Nah, ini saya rasa tidak ngeblur, sesuai aslinya ya. Nah, baik, kita cek resolusinya. Nah, dan resolusinya cuma 760 kilobit, artinya di bawah 1 MB. Ini bisa kalian unggah di seleksi CPNS atau P3K. Baik, terima kasih.